Bab 960, menyelidiki kasus bersama. Saat mereka berbicara, mereka tidak lupa mengangguk pada Catherine Beckett, yang sedang menatap mereka. Beckett hanya tersenyum sopan sebelum dia berbalik untuk menginstruksikan dua bawahannya, yang tertawa bodoh karena suatu alasan. Dia tidak akan menegur Javier dan Ryan untuk itu. Luke dan Selina adalah detektif biasa, tetapi mereka tidak memiliki posisi rendah. Mereka terdepan dalam memecahkan kasus, dan ada desas-desus bahwa Luke pandai berkelahi. Dia juga menemukan pembunuh bayaran yang menyerang Walter, dan semua detektif tua di Departemen Kepolisian sangat ramah padanya. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan John dan Yo, dua rubah licik ini. Dengan dukungan Dustin di atas itu, tak seorang pun di Departemen Kepolisian ingin berkonflik dengan mereka. Keduanya memiliki sopan santun, ketampanan, dan reputasi yang baik. Jika bukan karena Beckett sangat sibuk dengan transfer, dia akan berbicara dengan mereka lebih awal. Lagi pula, Luke, Selina, dan Beckett adalah detektif paling tampan di departemen itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa dekat satu sama lain. Pada saat itu, dua kelompok yang terdiri dari 3 orang meninggalkan departemen secara terpisah. Di pintu, Elizabeth berpisah dengan Luke dan Selina untuk kembali ke Departemen Intelijen. Luke dan Selina, bagaimanapun, menuju ke arah yang sama dengan Beckett dan dua lainnya. Berjalan sedikit ke depan, Beckett menoleh untuk berbicara dengan bawahannya, Javier dan Ryan, dan memperhatikan Luke dan Selina. Dia melambat dan bertanya, apakah kamu pergi ke tempat parkir juga? Lukas mengangguk. Mengerjakan kasus juga. Semua orang tertawa. Tentu saja, itu bukan pertukaran yang lucu. Itu hanya percakapan biasa antara detektif, seperti orang biasa yang saling bertanya apakah mereka sudah makan. Mereka pergi ke tempat parkir, tetapi Javier dan Ryan, personel, lemah, secara tidak sadar tertinggal di belakang ketiga, besar. Mereka mungkin lebih tua dari 3 lainnya, tetapi ada kesenjangan besar antara kemampuan dan posisi mereka. Di kepolisian, usia perlu didukung oleh kemampuan agar seseorang dianggap memenuhi syarat. Sadar akan perbedaan itu, mereka tidak mau maju. Bahkan jika jalan setapak ini lebar, 5 orang masih tidak bisa berjalan berdampingan. Sebenarnya, Selina sedikit menahan diri, menyerahkan percakapan kepada Beckett dan Luke. Mereka telah menjadi mitra untuk waktu yang lama, dan Luke selalu menjadi orang yang mengatur nada untuk kontak pertama mereka dengan orang lain. Dia tidak akan mengatakan apa-apa pada awalnya. Untuk Selina yang santai, sangat sulit baginya untuk dengan cepat menentukan apakah seseorang memiliki sifat yang buruk, dan dia lebih ramah dengan kebanyakan orang. Luke, di sisi lain, hanya sopan dengan kebanyakan orang, dan tidak akan dekat dengan sembarang orang. Dia adalah orang yang mengekang kekurangannya karena terlalu ramah. Ini adalah pertama kalinya Luke dan Beckett, kolega cantik ini, berbicara satu sama lain secara langsung. Kecantikan tidak jarang bagi Luke. Tentu saja, tidak umum melihat wanita seperti Beckett yang masih cantik tanpa riasan. Dia memiliki rambut hitam pendek dan fitur yang lembut, seperti boneka. Setelah mengobrol sebentar, mereka mengakhiri percakapan bahkan tanpa, mari kita minum setelah bekerja ketika kita senggang, itu adalah undangan paling umum di antara rekan kerja. Wanita cantik yang hebat seperti Beckett memiliki kepekaan yang berbeda terhadap undangan sepulang kerja dibandingkan dengan pria paruh baya seperti John dan Yo. Kecuali jika dia sendiri yang menyampaikan undangannya, yang terbaik adalah pria yang tidak tertarik padanya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi juga mudah baginya untuk disalahpahami jika dia membuka mulutnya. Dengan Luke di sekitar, Selina juga malas untuk bercakap-cakap, karena semua orang tidak akrab satu sama lain. Mengikuti di belakang seperti pelayan, Javier dan Ryan tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Jadi, ketika mereka sampai di tempat parkir, kedua belah pihak tersenyum sopan dan berpisah. Tak lama, Beckett dan dua bawahannya keluar dari tempat parkir. Luke juga pergi dengan tidak tergesa-gesa. Jelas, kasus Beckett lebih mendesak daripada kasus Luke. Dia mengemudi cukup lambat agar Selina bisa membaca berkas kasus sebelum mereka bertemu dengan pasangan yang merepotkan itu. Selina, di sisi lain, membuang file ke konsol. Pindai informasi dan buat file baru. Nama kode. Dia menatap Luke untuk melihat apa yang dia pikirkan. Nama kode, pembuat onar. Luke memberi nama yang tepat untuk kasus itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Selina menyalakan tablet, dan gambar disinkronkan dengan layar di konsol di depan Luke sehingga dia bisa melihatnya saat dia membutuhkannya. Dengan atributnya saat ini, Luke bahkan samar-samar bisa melihat lintasan peluru.
Ingatan dan kecepatan reaksinya berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Jelas berbahaya bagi orang biasa untuk terganggu saat mengemudi, tetapi Luke lebih efisien daripada orang biasa dalam hal multitasking, tidak akan ada masalah. Selina memulai brief. Jeffrey Soderbergh, 52 tahun, pemodal terkenal di New York. Dana Goldberg adalah miliknya, dan asetnya bernilai sekitar $1 miliar. Istrinya, Aurora Soderbergh, berusia 43 tahun dan sebagian besar mengelola berbagai dana amal yang didanai oleh keluarganya. Sebagian besar waktu, Laura yang bertanggung jawab untuk menyumbang ke berbagai departemen di New York. Dia juga pemain utama di Masyarakat Apresiasi Wajah. Luke merasa itu aneh. Bukankah dia takut dipanggil untuk diskriminasi? Tidak mudah bagi orang miskin untuk menuntut orang kaya atas diskriminasi, tetapi begitu orang kaya menjadi bahan gosip dan ejekan, kedudukan mereka akan runtuh. Pasangan kuat yang bersedia menyumbangkan jutaan untuk amal setiap tahun untuk menegakkan citra mereka seharusnya tidak begitu bodoh. Selina terus membolak-balik file itu. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Nyonya Aurora ini sepertinya cukup bangga. Sepertinya dia berselisih dengan beberapa wanita kelas atas di New York. Desas-desusnya adalah bahwa mereka telah mengejeknya sebelumnya karena selera prianya yang buruk, dan mereka telah menjadi musuh. Petik 2. Luke bahkan lebih bingung. Bukankah seharusnya mereka bertengkar karena penampilan di koran atau majalah? Apa hubungannya dengan penampilan? Selina berkata dengan ragu, mungkin karena mereka bilang orang yang dia suka, jelek. File tidak menyebutkan itu. Itu ada di selembar kertas dari Dustin. Luke melirik kata-kata yang ditulis dengan santai oleh Dustin di atas kertas dan kehilangan kata-kata. Selina berkata, baiklah, aku lega. Setidaknya aku tidak akan diklasifikasikan sebagai jelek, kan? Luke berkata dengan murung, mereka orang kulit putih yang kaya. Selina kehilangan kata-kata. Benarkah diskriminasi permukaan pada akhirnya adalah rasisme? Luke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Mungkin pada akhirnya, itu masih ada hubungannya dengan penampilan. Menatapnya dengan sedih, Selina melanjutkan, yang lebih penting, nama belakang wali kota kita juga Soderbergh, dan dia sepupu Jeffrey. Luke tidak terkejut karena Dustin telah menyebutkannya sebelumnya. Dia hanya menghela nafas. Tidak heran. Mereka kaya dan berpengaruh. Mereka sampai di tempat tujuan dan memasuki tempat parkir. Ketika mereka keluar, Luke berkata sambil tersenyum, "Hei, Beckett dan yang lainnya juga ada di sini." Bab 961, Keluarga yang Merepotkan. Selina melihat, tetapi tidak melihat siapapun. Lukas menunjuk. Kedua mobil mereka ada di sana. Kebetulan sekali. Karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Ada lebih dari 100 perusahaan yang ditempatkan di gedung 50 lantai ini. Beberapa orang mungkin tidak akan pernah bertemu bahkan setelah bekerja di gedung yang sama selama bertahun-tahun. Kedua tim bekerja di gedung yang sama, dan mungkin ada lusinan lantai di antara mereka. Setelah lift mencapai lantai 32, mereka menemukan sebuah aula dengan tanda di pintu yang berbunyi, Keputusasaan, Pameran Monroe Patterson. Lukas mengangguk. Ini harusnya. Luke dan Selina berjalan ke ruang pameran dan melihat hanya ada sedikit pengunjung. Ada juga suara argumen yang ditekan, meskipun suara akan dibangkitkan sesekali. Mengelilingi dinding pajangan, mereka memasuki aula dan melihat dua pasangan berdebat di sudut di depan jendela Prancis. Yah, sepertinya rumit. Sebenarnya, itu adalah seorang gadis muda yang sedang berdebat dengan pasangan parubaya. Di belakang gadis itu ada seorang pria parubaya dengan rambut panjang berantakan. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak peduli dengan pertengkaran itu. Luke dan Selina saling memandang sebelum mereka tanpa daya mengeluarkan lencana mereka. Luke yang berbicara lebih dulu. Bolehkah saya bertanya siapa yang menelepon polisi? Wanita parubaya itu segera berbalik. Apa yang polisi lakukan? Mereka hanya mengirim orang sekarang. Pada saat itu, dia akhirnya melihat wajah Luke, dan keluhannya terputus. Lukas tersenyum tipis. Ini sebenarnya adalah ekspresi standarnya ketika dia melihat jam. Senyumnya tidak ramah atau jauh. Itu sopan dan lembut, tapi tidak terlalu perhatian. Senyum itu seperti air hangat yang tidak mendidih, dan kemarahan wanita parubaya itu tiba-tiba mereda cukup banyak. Pria parubaya di sebelahnya mengendalikan emosinya dengan lebih baik dan berkata, istri saya menelepon polisi. Luke mengangguk dan bertanya, nih, Aurora Soderbergh. Pria parubaya itu sedikit terkejut, tetapi dia masih mengangguk. Iya.
Setelah memastikan identitas orang yang melaporkan kasus tersebut, Luke bertanya, siapa penipu yang Anda sebutkan dalam laporan Anda? Wanita parubaya itu akhirnya tersadar dari linglungnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pria lain tanpa berpikir. Ini pria ini. Tangkap dia. Luke merasa geli, tetapi dia berkata, nih. Soderbergh, kecuali pria ini buronan, kami tidak berhak menangkapnya sebelum hakim mengeluarkan surat perintah. Bingung sejenak, Aurora segera mengoreksi dirinya sendiri. Dia memukulku. Tangkap dia sekarang dan tunggu polisi menginterogasinya. Gadis itu segera berteriak, Bu, apa yang kamu lakukan? Pria parubaya di sebelahnya tersenyum kecut dan menarik istrinya ke belakangnya. Maaf, istri saya sedikit gelisah. Tolong jangan pedulikan dia. Lukas masih tersenyum. Dan Anda, Jeffrey Soderbergh, kata pria parubaya itu sambil menunjuk gadis di seberangnya. Ini putriku, Lindsay Soderbergh. Dia kemudian menunjuk pria parubaya di belakang gadis itu. Ini Monroe Patterson. Dia menekankan bagian terakhir dari kalimatnya dengan cemoohan yang jelas. Luke diam-diam memuji pria itu di dalam hatinya. Setidaknya pria ini tidak sebodoh itu. Orang kaya secara alami menempati posisi yang kuat di depan polisi. Tapi ini hanya generalisasi. Bukan hal yang aneh jika seorang pewaris kaya yang mengendarai mobil sport bernilai jutaan dihentikan oleh seorang polisi dan diberi tilang. Jumlah petugas polisi yang membenci orang kaya yang tak terkendali tidak lebih rendah dari orang biasa. Beberapa petugas polisi bahkan akan mengeluarkan denda maksimal. Ini adalah pola pikir warga biasa, bukankah kamu kaya? Kemudian berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Luke sekarang dengan jelas, mengisyaratkan, kepada Jeffrey bahwa dia tidak di sini untuk menjadi orang jahat bagi orang kaya, setidaknya tidak pada kesempatan ini. Itulah yang dipikirkan Jeffrey. Yang benar adalah bahwa bahkan dengan logika Jeffrey, dia masih tidak memenuhi syarat untuk memperlakukan Luke sebagai tangan sewaannya. Menekan istrinya yang marah, Jeffrey berkata, kami curiga Tuan Monroe Patterson menggunakan cara yang tidak pantas untuk mendapatkan kepercayaan putri kami dan membuatnya membayar biaya sewa yang besar untuk tempat ini, jadi kami ingin kembali bersamanya ke kantor polisi dan melakukan penyelidikan. Apa yang dia katakan cukup rapi. Dia tidak sombong dan suka memerintah seperti Aurora, tetapi dia berkata, kembalilah bersamanya ke kantor polisi. Di Departemen Kepolisian, mereka yang menyumbangkan jutaan setiap tahun dapat mengadakan pertunjukan dan tidak perlu melalui detektif kecil yang tidak tahu cara kerjanya. Alih-alih berbicara dengan dua detektif rendahan ini, Jeffrey ingin membuat kesepakatan diam-diam dengan petinggi di Departemen Kepolisian. Dibandingkan dengan istrinya, yang lebih membuat Jeffrey marah adalah bahwa pria itu telah menipu putrinya. Selama mereka menemukan bukti, dia akan mengirimnya ke penjara tanpa ragu-ragu. Pelukis apa? Seni abstrak apa? Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, pergi menggambar bunga matahari di penjara. Luke tidak menghentikannya. Jika pihak lain bersikeras, dia harus melakukannya. Bahkan jika dia tidak ingin melakukannya, petugas patroli lain akan melakukannya. Orang kaya akan selalu menemukan seorang polisi yang bersedia menjadi preman mereka. Dia memandang pria di belakang gadis itu dan bertanya, Tuan Monroe Patterson, apakah Anda keberatan dengan apa yang dikatakan Tuan Soderbergh? Monroe akhirnya berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Senyumnya tampak kosong, seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Tidak. Luke menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia sudah menemukan bahwa kondisi mental pelukis itu tidak normal. Terlalu berlebihan untuk menyebutnya gila, tapi dia tidak seperti orang biasa yang berpikiran jernih. Seolah-olah sebagian besar pikiran Monroe melayang di dunia yang tidak dikenal, dan hanya sebagian kecil dari dirinya yang masih nyata. Luke curiga bahwa jika dia mengubah pertanyaan menjadi, apakah kamu tidak minum obatmu? Monroe akan mengatakan tidak. Dia hanya bisa mengangguk. Kalau begitu tolong ikuti kami kembali ke Departemen Kepolisian. Gadis, Lindsay, yang berdiri di depan Monroe, menjadi cemas. Tunggu, dia tidak sehat akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa pergi ke kantor polisi? Dia perlu istirahat atau pergi ke rumah sakit. Aurora mau tidak mau berkata dengan suara rendah, kurasa dia bisa pergi ke rumah sakit jiwa. Saya bisa menanggung semua biaya pengobatannya untuk dirawat sampai dia sembuh. Bab 962, kebetulan, dan membawa orang kembali ke Departemen Kepolisian. Lindsay tampak cemas dan marah lagi. Bu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamu tidak punya hati. Lukas mengangkat tangannya. Nona-nona, saya pikir lebih baik jika Anda tenang. Saling menyakiti tidak akan menyelesaikan masalah. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu memandangnya dengan heran.
Ini bukan sesuatu yang akan dikatakan petugas polisi biasa. Sebagian besar waktu, ketika menyangkut perselisihan keluarga, polisi lebih suka menonton di samping dan kemudian membawa orang kembali ke kantor sesuai prosedur. Seperti kata pepatah, bahkan seorang pejabat yang jujur dan jujur akan kesulitan menyelesaikan perselisihan keluarga. Polisi juga memahami hal ini. Jika mereka terlibat secara sembrono dan menaklukkan seorang pemabuk yang memukul istrinya, siapa yang tahu jika istri yang melolong itu akan mengeluarkan pistol dan mulai menembak. Ketika datang ke orang kaya, banyak petugas polisi bahkan kurang cenderung untuk mengambil tindakan. Terlalu mudah bagi orang kaya untuk menyewa pengacara. Jika seorang petugas polisi turun tangan atau mengambil tindakan, sangat mudah bagi seorang pengacara untuk menemukan kesalahan dan meledakkannya di luar proporsi, yang akan menjadi nasib terburuk. Luke, bagaimanapun, tidak peduli tentang itu, dia tidak takut pihak lain menyewa pengacara. Dia hanya berkata, "Tuan, Soderbergh telah mengajukan permintaannya, dan Tuan Peterson tidak keberatan. Kita bisa mendiskusikannya di ruang interogasi di Departemen Kepolisian." Ketika dia berbicara tentang ruang interogasi, nadanya semakin berat, dan matanya bertemu dengan gadis itu sejenak. Pikiran Lindsay bergerak, dan dia tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, aku ingin kamu berada di sana sepanjang waktu." Luke merasa itu aneh. Dia tidak menggunakan kemampuan khusus apapun, Lindsay sendiri yang membuat permintaan ini. Tapi dia tidak ingin memperdebatkannya di sini. Bagi polisi, hal yang paling menyebalkan adalah adu mulut atau melihat orang lain berdebat. Jika keluarga benar-benar ingin berdebat, mereka bisa kembali ke kantor polisi dan berdebat di ruang interogasi bersama. Ketika saatnya tiba, Luke setidaknya bisa minum dan makan makanan ringannya saat dia melihat mereka bertengkar. Ini bukan caranya sendiri yang unik dalam menangani sebuah kasus. Detektif senior yang tak terhitung jumlahnya dengan pengalaman pahit yang memberitahu Luke dan Selina bahwa ini adalah cara terbaik untuk menangani sebagian besar perselisihan keluarga. Jeffrey, Lindsay, dan Monroe semuanya setuju dengan Luke. Aurora tidak bisa membuat keributan bahkan jika dia mau. Luke memberi isyarat, dan mereka berenam berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat mereka mencapai dinding pajangan di dekat pintu keluar, 3 orang berjalan mengitarinya dan menabrak Luke. Kedua belah pihak tertegun sejenak, sebelum mereka berdua tersenyum dan bertanya pada saat yang sama, "Mengapa kamu di sini?" "Sebuah kasus," jawab mereka serempak. Kali ini, Luke mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa pihak lain harus berbicara terlebih dahulu. Detektif Beckett berkata, "Kami di sini untuk berbicara dengan Lindsay Soderbergh dan Monroe Peterson." Luke berkata sambil tersenyum, "Keduanya terlibat dalam kasusku. Mereka kebetulan kembali ke Departemen Kepolisian bersama kami." Dia menatap Beckett dan mengangguk sedikit. Beckett langsung mengerti. Karena mereka sudah kembali ke Departemen Kepolisian, tidak mungkin dia melepaskan kesempatan ini untuk menanyai mereka. Luke menyiratkan bahwa dia tidak akan menghentikannya, dan itu hanya tergantung pada apakah dia bisa menghadapinya atau tidak. Mereka saling bertukar pandang dan menyelesaikan negosiasi hanya dalam beberapa detik. Ini hanya pemahaman diam-diam umum antara detektif, bukan telepati. 3 mobil tiba, dan 5 kembali ke Departemen Kepolisian. Luke baru saja meminta Selina untuk membawa keempat orang itu ke ruang interogasi, ketika Dustin memanggilnya. Setelah meminta Luke untuk datang ke kantornya, Dustin bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda membawa mereka kembali ke sini?" Petik 2. Dia ingin Luke berurusan dengan keluarga Soderbergh, bukan membawa mereka kembali ke Departemen Kepolisian. Keluarga Soderbergh bukanlah orang kaya biasa di New York. Dustin benar-benar tidak ingin bergaul dengan mereka sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tugas ini dari atasannya. Sebenarnya, ada banyak pembicaraan tentang keluarga ini di Departemen Kepolisian. Tak seorang pun di Departemen Kepolisian ingin menyentuh nasib buruk ini ketika menyangkut masalah keluarga, jadi itu telah dilaporkan ke markas besar. Sumbangan tahunan Soderbergh didistribusikan oleh Haki. Sekarang keluarga ini harus dibersihkan, markas besar yang secara alami harus melakukannya. Dustin menyuruh Luke dan Selina pergi, pertama karena dia tahu mereka tidak rentan secara mental terhadap orang kaya. Luke, bagaimanapun, adalah dirinya sendiri yang kaya. Kedua, Luke dan Selina telah memberikan banyak kontribusi, tetapi tidak ada harapan bagi mereka untuk dipromosikan dalam jangka pendek. Mereka tidak bisa kehilangan pekerjaan, tetapi mereka bisa ditekan. Dengan adanya Dustin, bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Melihat Luke berseri-seri padanya, dia berkata tanpa daya, "Katakan padaku, bagaimana kita bisa menyingkirkan mereka dengan cepat." Luke mengeluarkan permen lollipop,
Tidak lupa memberi Selina dan Gold Nugget masing-masing. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, mengapa mengusir mereka? Karena mereka klien besar Departemen Kepolisian kita, mereka berhak menempati ruang interogasi. Biarkan mereka perlahan membicarakannya di dalam. Petik 2. Tertegun sejenak, Dustin mengajukan pertanyaan penting. Tapi seseorang harus mengawasi mereka, kan? Dia benar-benar takut jika terjadi perkelahian, itu akan menjadi masalah besar jika seseorang terluka atau terbunuh. Lukas mengangkat tangannya. Aku akan tetap di dalam dan menonton pertunjukan. Dustin kehilangan kata-kata. Apakah Anda berencana untuk memakai keluarga ini? Tapi setelah dipikir-pikir, apa lagi yang bisa dia lakukan selain menyeretnya keluar? Menjadi hakim. Kasus ini telah didorong karena tidak ada yang ingin menjadi hakim. Dustin dengan cepat memilah-milah pikirannya dan mengangguk tegas. Dia menunjuk Luke dan berkata, kamu bisa mengawasi mereka. Mereka dapat tinggal di ruang interogasi selama yang mereka inginkan. Saya akan meminta orang lain memberi Anda ruang yang tenang untuk mengerjakan kasus ini. Petik 2. Luke mengerucutkan bibirnya. Oke bos. Jangan terlambat untuk pesta malam ini. Jangan bekerja lembur. Dustin menundukkan kepalanya dan mulai menangani file. Kirim mereka pergi dulu, lalu kita lihat. Lukas tertawa. Dari apa yang saya lihat, Nyonya Soderbergh tidak memiliki banyak stamina, setidaknya. Dustin hanya bisa mengangkat kepalanya. Kau bisa beritahu. Tepat setelah itu, dia mendapatkannya. Luke memiliki pemahaman yang baik tentang anatomi manusia dan keterampilan pengamatan yang tajam. Tidak sulit bagi seorang penembak jitu dan petarung ahli untuk membuat penilaian seperti itu, belum lagi dia adalah seorang perwira polisi yang bisa memecahkan kasus. Memikirkan itu, hati Dustin menjadi tenang. Mengirim Luke memang keputusan yang tepat. Luke selalu berhati-hati sebelum mengambil tindakan. Setelah Luke dan Selina pergi, Luke menyuruh Selina untuk menyiapkan sesuatu untuk pesta. Melihat daftar belanjaan di ponselnya, Selina merasa aneh. Kenapa tidak ada daging? Masih ada daging di rumah, tetapi sebagian besar adalah barang beku Gold Nugget. Hari ini adalah pesta pertama dalam beberapa bulan untuk orang-orang Dustin, dan juga pertemuan pribadi pertama mereka di New York. Menyajikan daging beku Gold Nugget yang berumur beberapa hari tidak akan baik. Luke dan Selina makan daging segar hampir setiap hari. Daging disimpan di lemari es paling lama semalam, dan apa yang tidak mereka habiskan dalam 2 hari akan menjadi camilan untuk kepala anjing. Bagaimanapun, untuk selera kepala anjing, praktis tidak ada perbedaan antara daging beku berumur sehari dan beberapa hari. Dalam hal ini, itu tidak masuk akal seperti manusia. Sebenarnya, kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara daging yang telah dibekukan selama 3 hari, 5 hari, dan seminggu. Bab 963, apa masalahnya? Luke mengirim 2 pesan teks. Kami memiliki pemasok khusus untuk daging dan makanan laut. Selina bertanya, apa? Molly Johnson, gadis dari tim menyelam sekolah menengah. Ayahnya, Richard Johnson. Apakah kamu mengingatnya? Luke bertanya dengan santai. Tentu saja, Selina ingat kasus Molly, melalui dialah mereka menemukan orang cabul itu, Kilgrave. Dalam kemarahannya, Selina praktis telah melipat 2 psikopat itu. Richard menjalankan operasi makanan laut di Boston. Dia adalah pemasok langsung restoran-restoran besar di New York, dan harus mengirimkan barang senilai beberapa truk setiap hari. Bahan-bahannya pasti segar, katanya. Jadi, saya hanya perlu mengirim pesan ke orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dingin untuk menyiapkan barang, dan kemudian meminta seseorang untuk mengambilnya. Selin mengangguk. Mereka selalu membayar pesanan mereka, yang tidak merugikan Richard. Paling-paling, orang-orang di cold storage hanya perlu melakukan sedikit lebih banyak pekerjaan. Richard, yang putrinya telah diselamatkan, tentu tidak akan menolak permintaan sekecil itu yang tidak memerlukan biaya apapun. Haruskah aku pergi mengambilnya? Tanya Selin. Lukas menggelengkan kepalanya. Pemasok daging kami akan membantu. Orang tua dan saudara laki-laki Foggy menjalankan toko daging di daerah Clinton. Saya sudah berbicara dengan mereka, dan kami akan memesan dari mereka secara langsung. Kakaknya juga akan membantu kita mendapatkan makanan laut dari cold storage. Anda hanya perlu mampir ke toko mereka dalam perjalanan pulang. Selina tercengang. Kapan kamu mengatur ini? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Luke hanya bisa menghela nafas. Berapa kali kamu pergi keluar untuk membeli makanan laut dan daging sendiri? Apa gunanya memberitahumu ini? Selin tertawa. Sebagian besar waktu, dia mengikuti Luke untuk membeli makanan laut dan daging. Bukan karena dia malas, tapi karena dia tidak percaya diri dengan selera dan kemampuan tawar-menawarnya.
Dia masih ingat kepiting raja mahal yang dijual oleh bos Cina di pasar makanan laut San Gabriel Valley di Los Angeles. Dia tidak kekurangan uang, tetapi dia telah diajari sejak muda untuk tidak ditipu, yang terbaik adalah menyerahkan ini kepada profesional. Secara alami, Luke adalah profesional. Sebenarnya, Luke tidak pandai menawar. Dalam kehidupan sebelumnya, supermarket adalah tempat favoritnya untuk membeli barang. Dia mengambil barang-barangnya, memindainya, membayar, dan pergi. Setiap diskon ditandai pada label harga, dan dia tidak perlu berdebat dengan siapapun. Sekarang, bahkan tanpa menggunakan komunikasi mental atau 40 kekuatan mental, dia masih bisa merasakan inti dari kebanyakan bos berdasarkan psikologi dasar. Dengan demikian, dia telah menjadi alat tawar-menawar terbaik Selina. Tapi Luke tidak mau ambil pusing dengan uang yang sedikit itu. Dia telah memesan semua daging enak dari toko keluarga Foggy. Harganya sudah tinggi, dan dia bahkan membayar 10% lebih banyak dari harga pasar. Jadi, masuk akal jika kakak Foggy membantunya membawa makanan laut kembali ketika dia mengambil barang, karena itu berarti Luke sudah membayar tip di muka. Uang sebagai ganti waktu pada dasarnya adalah naluri Luke. Jika itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sedikit uang, tidak perlu menyimpannya. Dia baru saja menghabiskan 5 juta tadi malam bagi seseorang untuk memikat monster sehingga dia bisa mendapatkan beberapa pengalaman dan poin kredit. Hari ini, dia menghabiskan $200 untuk menyelamatkan dirinya dari kesulitan berlarian. Melihat Selina pergi dengan gembira untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk makan malam, Luke menghela nafas, dan kemudian memasuki ruang interogasi. Lebih baik baginya untuk menangani kekacauan ini hari ini. Selina biasanya melakukan sebagian besar percakapan yang tidak berarti namun perlu. Misalnya, jika seorang rekan datang untuk menyapa, Luke akan membalas salam, tetapi tidak dengan sengaja membuat percakapan. Saat menginterogasi saksi mata, misalnya, ada yang penting dan ada yang tidak, ada yang bertele-tele dan ada yang tidak. Luke akan menanyai saksi mata yang penting, sementara Selina akan berurusan dengan yang kurang penting atau bertele-tele. Menghibur korban atau menenangkan anak-anak juga merupakan hal yang tidak berguna untuk sebuah kasus, tetapi tetap harus ditangani, dan pada dasarnya Selinalah yang menangani semua itu. Jika Luke memiliki pasangan seperti John, Luke akan menjadi orang yang melakukan semua itu, tetapi dia paling membenci hal semacam ini. Jadi, sangat sulit untuk bertemu pasangan santai yang tidak memiliki keluhan. Luke dapat mengatakan bahwa tidak ada orang lain di departemen kepolisian yang akan menjadi pasangan yang cocok. Bukannya mereka tidak bersedia melakukan semua hal kecil, tetapi mereka akan bertengkar dengannya untuk hal-hal penting. Ini tidak dapat dihindari bagi sebagian besar detektif. Selina, di sisi lain, tidak kekurangan uang. Dia tidak memiliki posisi rendah, dan dia pada dasarnya tidak memiliki ambisi karir. Sebagian besar fokusnya adalah pada pelatihan, memukuli orang, dan makan setelah bekerja. Ini adalah asisten terbaik yang telah dipersiapkan Luke selama lebih dari setahun. Jika dia harus mencari pengganti Selina di kepolisian, Elizabeth mungkin bisa memainkan setengah dari peran Selina. Adapun hal-hal lain, Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dia rasa nyaman untuk berbagi sesuatu, bahkan jika itu hanya sebagian kecil. Namun, sudah ada cara untuk mengatasi masalah terbesar dengan masalah ini, tetapi dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memverifikasi pikirannya. Javier dan Ryan berdiri di pintu ruang interogasi. Ketika mereka melihat Luke, mereka berdiri tegak. Luke bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Keduanya tersenyum pahit. "Jika ini terus berlanjut, kita mungkin berada di sini sepanjang hari dan masih belum mengajukan pertanyaan apapun." Lukas mengangkat bahu. "Lihat sisi positifnya. Mereka menemukan itu aneh. Sisi terang apa?" Luke berkata, "Paling tidak, mereka adalah masalahku terlebih dahulu sebelum menjadi milikmu. Jika saya bisa menyelesaikan masalah mereka, masalah Anda tidak akan terlalu besar." Keduanya tercengang dan tidak bisa membungkus kepala mereka sejenak. "Lalu, apa masalahnya? Dan masalahnya siapa?" Luke, di sisi lain, sudah membuka pintu ke ruang interogasi, dan disambut oleh gelombang suara. Itu mirip dengan apa yang terjadi di ruang pameran sebelumnya. Itu masih keluarga dengan 3 orang, orang tua versus anak perempuan. Monroe, salah satu pemeran utama, terus duduk di sana dengan linglung, seolah-olah 3 orang yang berdebat di ruangan itu tidak ada. Adapun detektif cantik dengan tangan bersilang, dia juga diabaikan. Ketiga orang yang sedang berdebat itu sepertinya sudah mencapai, dan sama sekali tidak memperhatikan Luke. Luke bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Bagaimana kabarmu?"
Bibir Beckett yang lembut melengkung ke atas, tapi dia jelas tidak senang. Ini merepotkan. Luke tidak terlalu memikirkannya. Saya mendengar bahwa bahkan John dan Yo tidak mau mengambil kasus ini. Tidak mungkin itu tidak merepotkan. Beckett mengangguk kecil. Apa yang harus kita lakukan? Butuh bantuanku. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan seharusnya lebih cocok sebagai mediator daripada Luke dalam konflik keluarga ini. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak untuk sekarang. Mari menunggu. Beckett, Luke berkata, mereka bisa melanjutkan seperti ini paling lama 20 menit lagi. Mereka harus istirahat sebentar untuk minum air. Beckett, itu memang salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Mulut mereka akan kering karena berdebat. Secara alami, mereka tidak akan bisa terus membuat kebisingan. Previous, bab 964, makan makanan ringan dan menonton pertunjukan. Pada saat itu, pintu terbuka lagi. Keduanya menoleh dan melihat Selina berdiri di pintu sambil tersenyum. Dia menyerahkan tas kepada Luke dan berkata, luangkan waktumu. Luke menerima tas itu sambil tersenyum dan memberi isyarat oke. Pintu tertutup kembali dengan tenang. Beckett tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam melihat kedua pasangan itu berkomunikasi. Dia cukup ingin tahu tentang rekan-rekan ini yang telah dipindahkan dalam setahun setelahnya. Sebagai orang yang paling tampan di departemen kepolisian, dia secara alami ingin tahu tentang dua pemain yang tiba-tiba dipindahkan ke sini. Dan beberapa waktu lalu, ada rumor samar tentang Luke. Beckett menjadi semakin ingin tahu tentang mereka. Pada awalnya, dia berpikir bahwa mereka hanya setara dalam hal penampilan, dia cukup percaya diri dengan kemampuannya menangani kasus. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia lebih baik daripada John dan Yo, tetapi dia pandai dalam apa yang dia lakukan. Tapi jika rumor itu benar, kemampuannya menangani kasus justru akan menjadi kelemahannya. Dia tidak cemburu. John dan Yo juga detektif yang pandai mengambil tindakan. Dia tidak sebaik dalam hal ini, dan tidak berniat untuk mengubahnya menjadi sebuah kompetisi. Dengan demikian, dia tidak akan bersaing dengan Luke dan Selina dalam hal mengambil tindakan. Merasakan perhatiannya, Luke hanya membuka resleting tas dan mengeluarkan permen lollipop. Beckett, apa yang terjadi? Luke tidak menatapnya. Dia hanya merogoh tasnya dan berkata, apa yang kamu suka? Ambil pilihanmu. Melihat apa yang dia pegang, Beckett mau tidak mau menjadi lebih tercengang. Lollipop, permen karet, coklat, dan kue mangkuk tersebar di tangannya, seperti dia adalah seorang pesulap. Setelah linglung singkat, dia ragu-ragu sebelum memilih coklat. Coklatnya berbentuk bola kecil, bulat, terbungkus, yang paling cocok dengan seleranya. Dengan hati-hati menarik bungkusnya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu suka makanan ringan? Yang ingin dia tanyakan adalah, seberapa besar kamu suka makanan ringan? Jarang seorang detektif membawa sekantong makanan ringan bersamanya. Luke berkata, kami menggunakan banyak energi. Kita harus mengisi kembali kekuatan kita terlebih dahulu dan bersiap untuk pertempuran panjang. Jika kamu tidak sabar, kamu bisa meminta Javier dan yang lainnya untuk menyelamatkan seseorang. Kurasa aku akan menunggu di sini. Setelah ragu sejenak, Beckett memasukkan coklat itu ke dalam mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Luke tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mengisap permen lollipopnya. Dengan fondasi dan kemampuannya yang luar biasa dikombinasikan dengan 40 kekuatan mentalnya, dia dapat dengan mudah merasakan emosi Beckett. Wanita itu tidak membencinya, juga tidak meragukannya. Tinggal hanyalah masalah pilihan pribadi. Tentu saja, kecantikan ini tidak tertarik padanya. Dia bukan pemeran utama pria dalam novel, dan wanita cantik tidak akan menangis dan melekat padanya saat mereka melihatnya. Baik, dia sering menikmati perlakuan semacam ini di mana wanita cantik mengambil inisiatif, tetapi sebagian besar waktu, mereka akan mendekatinya dengan senyuman, dan tidak akan menangis atau menerkamnya. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan penggemar ketika mereka melihat idola mereka, dan dia tidak pernah menjadi idola. Keluarga tiga memiliki stamina lebih dari yang dia harapkan. Mereka berdebat selama 26 menit sebelum jeda berkepanjangan pertama terjadi. Selama waktu itu, Luke sudah makan permen lollipop, 3 potong coklat, dan 1 cupi cake. Adapun Beckett, dia tanpa sadar makan sepotong coklat dan sekarang sedang makan cupi cake. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Luke bertanya apakah dia menginginkan lebih, dia menerima. Apakah karena cara dia menikmati makanannya? Atau apakah itu karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan makanan ringan sambil menonton pertunjukan? Dia bingung. Saat dia setengah jalan melalui cupi cake-nya,
keluarga itu beristirahat. Ketika Jeffrey melihat dua orang berdiri di pintu, dia mengerutkan kening. Petugas, apakah ini cara Anda menangani kasus? Dia sudah melihat kue di tangan Beckett, yang membuatnya merasa seolah-olah dia adalah bagian dari tontonan. Melihat keluarganya seolah-olah mereka adalah lelucon, kedua detektif ini tidak menginginkan pekerjaan mereka lagi. Luke melangkah maju dan melindungi Beckett di belakangnya. Dia mengeluarkan 3 botol air mineral yang belum dibuka dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Minum air dulu, Tuan Soderbergh. Tenggorokanmu sedikit serak. Juga, Nona-nona, minumlah air dan istirahatlah. Sambil mengerutkan kening, Jeffrey memandangi botol air itu, dan tidak bisa mengatakan apapun yang mengejek. Harga air Fiji belum meroket, dan lagi pula, botol ini bukan emas murni 24K, dan tutupnya tidak bertatahkan berlian. Namun, baik dari segi harga, rasa, atau bahkan basis pelanggan, itu tidak bisa dijadikan bahan ejekan. Istrinya, bagaimanapun, tidak peduli. Dia mengambil sebotol Fiji dan meneguk setengahnya. Alasan mengapa mereka berhenti berdebat adalah karena tenggorokannya terbakar. Dia tidak bisa menahan batuk tanpa henti sekarang, dan tidak bisa terus berdebat lagi. Sekarang dia melihat air, dia tidak peduli tentang apa yang telah dilakukan Luke. Sebaliknya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Di sisi lain, putrinya, Lindsay, masih muda, dan suaranya belum keluar. Namun, dia tidak bisa tidak mengikuti ibunya, dan mengambil 1 botol untuk diminum. Dengan tindakan ibu dan anak itu, Jeffrey pun mengalah. Dia sudah berusia 50-an. Bahkan jika dia bukan kekuatan utama dalam argumen, dia masih merasa sulit. Suasana di ruang interogasi akhirnya mendingin. Luke mengeluarkan 2 botol air dan memberikan 1 kepada Beckett, yang ada di pintu, sebelum dia dengan tidak tergesa-gesa meneguk dari botolnya sendiri. Melihat bahwa keluarga itu tidak akan berlanjut, Luke perlahan-lahan memutar tutupnya kembali dan bermain dengan sebotol air sambil berkata, "Sekarang, semua orang harus tenang. Mari kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan ini." Petik 2. Keluarga 3 orang itu menatapnya dengan heran. Ini bukan pertama kalinya mereka bertengkar di depan polisi. Beberapa petugas polisi berani menyela. Luke membuat upaya yang sia-sia di sini. Ini adalah perselisihan keluarga klasik, dan kebanyakan dari mereka hanya berputar-putar. Misalnya, pertanyaan seperti, "Mengapa saya tahan dengan Anda?" Pada dasarnya akan mendapatkan tipikal, "Lalu mengapa saya harus tahan dengan Anda?" Sebagai balasan. Kalimat semacam ini, seperti yang terkenal, "Kamu dingin, kamu tidak berperasaan, dan kamu tidak masuk akal," tidak akan pernah mencapai kesimpulan. Berapa lama pertengkaran berlangsung tidak tergantung pada apakah masalah telah diselesaikan, tetapi pada saat kedua belah pihak lelah. Tanpa stamina, kedua pihak yang bertengkar hanya bisa pulang dan pulih sebelum pertengkaran berikutnya meletus. Masalahnya adalah bahwa keluarga Soderbergh kaya dan berkuasa di New York. Tentu saja, itu masalah NYPD, bukan keluarga. Bab 965, menghilangkan masalah dan mencapai kompromi. Keluarga Soderbergh kaya. Jika mereka ingin melawan dan ingin polisi hadir, NYPD hanya bisa dengan patuh mengirim seseorang ke tempat kejadian. Jika tidak, keluarga lebih suka memberikan sumbangan mereka untuk anjing tahun depan daripada ke NYPD. Bagi petugas polisi lainnya, tidak layak masuk daftar hitam oleh keluarga kaya untuk hal seperti ini. Mereka akan pergi ke tempat kejadian hanya untuk kabur. Beberapa akan menganggapnya sebagai drama keluarga untuk ditonton secara gratis. Menangkap, tentu saja, itu sudah terjadi. Orang tuanya menangkap Monroe, tetapi putrinya menyelamatkannya. Karena kedua belah pihak tidak kekurangan uang untuk biaya pengacara dan sangat sulit untuk mengajukan kasus, Monroe dibebaskan dengan sangat cepat. Sejak petugas polisi pertama yang terlalu patuh pada pasangan Soderbergh terpaksa istirahat panjang, NYPD menjadi waspada dengan urusan berantakan dengan keluarga ini. Tidak ada yang ingin menjadi orang bodoh kedua. Sekarang, setiap petugas polisi yang berada di tempat kejadian bertekad untuk menghindari pertengkaran, karena takut digantung oleh pengacara Nona Lindsay. Tidak ada petugas polisi yang berani buka mulut dan langsung masuk. Melihat ketiganya yang tercengang, Luke berkata tanpa tergesa-gesa, "Secara hukum, Nona Lindsay Soderbergh adalah orang dewasa yang mandiri yang memiliki hak untuk menggunakan asetnya sesuka hatinya." Ekspresi pasangan itu berubah jelek ketika mereka mendengar itu. Seolah-olah dia mendapat dukungan, Lindsay melambaikan tangannya pada Luke, seolah berkata, "Dengarkan dia." Luke, bagaimanapun, mengubah topik. Tetapi jika menyangkut masalah keluarga, Nona Soderbergh, Anda harus memahami kekhawatiran orang tua Anda.
Jika hukum dapat digunakan untuk segala hal, lalu untuk apa keluarga? Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk mengirim anak-anak mereka ke panti jompo? Ekspresi jelek Aurora membeku sesaat, sebelum menjadi halus. Dia segera melambai pada Luke, seolah berkata, dengarkan dia. Luke tidak terlalu terganggu oleh konfrontasi diam-diam antara ibu dan anak itu. Dia melanjutkan, masalahnya bukan uang, tapi Tuan Monroe Patterson. Tapi dia harus pergi ke psikiater dulu, jangan langsung dikirim ke penjara. Kali ini, tidak ada pihak yang terlihat senang. Aurora merasa mengirim Monroe ke rumah sakit jiwa atau penjara adalah pilihan terbaik. Lindsay merasa bahwa Monroe hanya tenggelam dalam dunianya sendiri. Setelah menemui psikiater, dia mungkin berakhir di rumah sakit jiwa. Ini adalah hal yang paling canggung untuk dikatakan ketika kedua belah pihak tidak mendukung, dan mereka tidak berterima kasih untuk itu. Untungnya, Luke tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka. Dia hanya melanjutkan, bagaimanapun, Tuan Patterson tidak akan bisa memasuki pusat penahanan atau penjara kami dalam keadaannya saat ini. Dia menatap Aurora saat dia berbicara. Tapi Anda pasti tidak ingin dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia memandang Lindsay ketika dia mengatakan itu. Ibu dan anak itu akan meledak dengan kemarahan, tetapi mereka tidak bisa menerima hasil apapun. Luke berbalik untuk melihat Jeffrey. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan terjadi pada akhirnya tergantung pada keputusan kepala keluarga. Jeffrey adalah yang paling tenang dari ketiganya, bahkan jika ada batas ketenangannya. Dia juga memegang otoritas paling besar dalam keluarga, dan keraguan-raguannya adalah alasan utama konflik yang sedang berlangsung ini. Jeffrey terdiam. Pikirannya bahkan lebih rumit. Apakah Monroe dibebaskan atau dikirim ke rumah sakit jiwa atau penjara? Tidak ada hasil yang memenuhi harapannya. Ini adalah kenyataan. Akan selalu ada contoh di mana Anda tidak bisa memuaskan semua orang, tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya. Untuk sesaat, ruang interogasi menjadi hening. Beckett tanpa sadar mengangkat cupi keik dan menggigit lagi. Dia cukup asyik dengan drama keluarga ini saat dia merenungkan tindakan Luke. Apakah dia brilian? Belum tentu. Apakah dia mengerikan? Tampaknya tidak demikian. Tapi ekspresinya tenang, tanpa panik atau takut. Itu adalah hal yang paling penting. Seringkali, solusinya tidak bergantung pada siapa yang benar atau salah, tetapi pada apakah pengawas dapat mengendalikan situasi. Luke tidak bertingkah sangat mengesankan sekarang, tetapi dia telah menahan keluarga yang merepotkan ini untuk saat ini. Sambil mengerutkan kening dan berpikir lama, hati Jeffrey melunak setiap kali dia melihat putrinya. Tetapi ketika dia melihat pria parubaya di belakangnya, dia kesal lagi. Mengapa sampah seperti itu muncul? Mengapa sampah seperti itu menarik perhatian putrinya? Mengapa keluarganya bertengkar karena sampah seperti itu? Setelah berpikir sejenak, dia masih belum bisa membuat keputusan. Dia bisa tetap tenang menghadapi ratusan juta dolar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap putrinya yang berharga. Dia terlalu luar biasa. Jika bukan karena insiden Monroe ini, putrinya akan sempurna. Akhirnya, dia menatap Luke. Bagaimana menurutmu? Jeffrey akhirnya fokus pada detektif muda itu. Tidak jarang seorang detektif bisa jujur atau acuh tak acuh padanya, ada detektif setengah botak itu beberapa hari yang lalu, yang bahkan lebih tidak terkendali daripada pemuda ini. Tapi orang itu jelas lebih terbiasa memecahkan masalah dengan pistol. Bagaimana mungkin seorang detektif yang baru saja bercerai dan melepas cincin kawinnya pandai menangani perselisihan keluarga? Meskipun detektif muda ini belum menikah, dia seumuran dengan putrinya, dan mungkin bisa memberikan saran yang masuk akal dari sudut pandang itu. Tentu saja, Jeffrey tidak punya banyak harapan. Perselisihan keluarga adalah contoh klasik dari konflik internal, dan salah satu yang paling sulit untuk diselesaikan. Itu karena penyebab banyak konflik seperti itu selalu membuat orang merasa tidak berdaya. Luke berkata, menurut saya, Tuan Monroe Patterson perlu diperiksa oleh psikiater yang tepat. Melihat Lindsay akan berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kami tidak mengirimnya ke rumah sakit jiwa, tapi setidaknya kami bisa memastikan kondisinya untuk Tuan dan Nyonya Soderbergh. Dari apa yang saya tahu, akan sangat sulit baginya untuk melakukan penipuan dalam kondisi mentalnya. Petik 2. Dia memandang pasangan itu dan berkata, jika Tuan Patterson sakit jiwa, dia harus menjalani perawatan alih-alih mengajukan gugatan dengan Anda. Nona Lindsay dapat mencari pusat perawatan sendiri, dan menyewa seorang penjaga dan dokter swasta untuk merawat dan merawatnya. Setelah dia mengatakan itu, keluarga tiga orang itu terdiam, tetapi mata mereka berkedip saat mereka dengan jelas merenungkan kelayakan rencana ini. Dengan cara ini, Lindsay akan dapat melindungi Monroe,
dan keluarga Soderbergh akan dapat memisahkan Monroe dan putri mereka. Itu adalah rencana yang sempurna untuk saat ini. Setelah beberapa lama, Jeffrey dan Lindsay saling memandang pada waktu yang hampir bersamaan. Hanya dalam sekejap, mereka mencapai kompromi. Jeffrey mengangguk pelan. Aku akan memberinya kesempatan, tetapi kamu harus pulang. Setelah ragu-ragu sejenak, Lindsay akhirnya mengangguk. Aku akan pulang, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melakukan apapun secara pribadi tanpa sepengetahuanku. Ketika dia mengatakan itu, dia tanpa sadar melirik ibunya. Jelas, Aurora jauh lebih tidak dapat dipercaya daripada Jeffrey.